Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi amwalil awniya haqqal lisa'ili wal salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil umara wa ala alihi sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Majelis hakim yang arif dan bijaksana yang kami muliakan, hadirin aparatur sipil negara, berbahagia, bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Mantan Presiden Jerman Christian Wolff Indonesia pada tahun 2000 berkata, "We are impressed by the motto Unity in Diversity." Kami terkesan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebuah negara demokrasi dengan berbagai suku dan agama bisa hidup bersama dengan bebas memilih agama dan bebas berpendapat. Namun sayang hadirin, kekaguman dunia internasional ini kini tinggal kenangan. Sebab berdasarkan data Kemenkominfo pada tahun 2021 terdapat 3.640 konten ujaran mengenai agama, suku, ras, dan adat istiadat sejak tahun 2018. Mengapa hal ini bisa hadirin? Sebagai bannya tidak lain dan tidak bukan karena adanya sikap primordialisme, sukuisme, dan fanatisme yang berlebihan. Oleh karena itu, pada MTQ Korpri Nasional Palangkaraya kali ini, izinkan saya membawakan dakwah dengan judul "Indahnya Persaudaraan dalam Keberagaman di Indonesia", dengan rujukan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alimun khabir. Hamba bersimpuh di bawah naungan Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin, Bakir Jabir Al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir jilid 3 halaman 144 mengatakan, Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Khalaqna kulla wahidin minkum min 'abdin wa ummi ay min Adam wa Hawa. Bahwasanya walaupun Allah menciptakan manusia beraneka ragam, namun berasal dari ayah dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Oleh karena itu hadirin, manusia berdasarkan nasabnya pun setara. Sedangkan dalam kajian ilmu balaghah, surah Al-Hujurat ayat 13 ini merupakan kalam khobar yang berisi esensi informasi ilahi, bahwa Allah menciptakan manusia beraneka ragam. Lalu apakah fungsinya? Apa fungsinya hadirin? Yakni untuk saling kenal mengenal. Bukankah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna hadzal Qur'an anzala ala sab'atin ahraf faqra'u tayassaru min. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek bahasa, maka bacalah sesuai yang paling mudah. Hadis riwayat Muslim nomor 4992. Sehingga hadirin, tidaklah pantas seseorang merasa bangga, tidaklah pantas seseorang merasa tinggi derajatnya, tidaklah pantas sesama muslim diadu domba, tidaklah pantas merasa paling sempurna, bahkan tidaklah pantas saling menghina di antara kita. Sepakat? Coba kita bayangkan derita rakyat Suriah dan Palestina. Betapa hari-hari dilewati dengan suasana mencekam. Kerabat mati terbungkam, kerabat dekat dibantai habis-habisan. Jangankan berpikir untuk masa depan, besok masih hidup pun masih sebuah kenikmatan.
Saudaraku, timbul pertanyaan, apa hal yang harus kita lakukan dalam mewujudkan indahnya persaudaraan dalam keberagaman di Indonesia ini? Sebagai jawabannya, saya menawarkan dua solusi. Yang pertama, menerapkan prinsip asy'ub, yakni menerima eksistensi dan perbedaan suku bangsa lain sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menerapkan prinsip Nahdhariyah an-Nahdah, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak satu sama lain. Oleh demikian hadirin, jika hal demikian telah kita amalkan, maka insya Allah terwujudlah trilogi ukhuwah di Indonesia yang dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq Rais Amsyuriah pada tahun 1984. Yang pertama, Islamic Brotherhood, ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan yang dilandaskan dengan nilai-nilai keislaman dan diikat oleh akidah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai. Maka bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang kedua, National Brotherhood, ukhuwah wataniyah, yakni persaudaraan yang dilandaskan dengan beragamnya suku, bahasa, dan adat istiadat. Di Indonesia sendiri hadirin, berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 mencapai 1.300 suku yang ada di Indonesia. Sehingga ketika suku Biak ingin menanyakan kabar, mereka pun berkata payam ke. Suku Aceh menanyakan kabar, mereka pun berkata peu haba. Dan suku Dayak menanyakan kabar, mereka pun berkata narai kabar. Begitu indahnya keberagaman yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Human Brotherhood, yakni ukhuwah basyariyah, bahwa persaudaraan yang dilandaskan bahwa manusia berasal dari ayah dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan dan dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, Allah menciptakan manusia beraneka ragam hanya untuk saling kenal mengenal, dalam hal ini bersaudara. Yang kedua, mari kita mengamalkan prinsip asy'ub dan Nahdhariyah an-Nahdah sehingga terwujudlah ukhuwah di Indonesia. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi ikhtiar kita dalam mewujudkan indahnya persaudaraan dalam keberagaman di Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya
alamin. Izinkan saya menutup dengan sebuah syair lagu. Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Akhirnya cuka asin dan terasi cukup, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi